Baiklah kawan-kawan, di kesempatan kali ini di tengah-tengah persis di lokasi tanaman padi kita yang pada waktu untuk pas hari ini genap berusia 75 hari setelah tanam, dan itu adalah sebenarnya udah masa-masa senja ya, penghujung panen, kemungkinan sekitar 14 sampai 15 hari lagi kita udah mulai pemanenan, dan untuk kondisinya juga sangat bagus untuk kali ini. Makanya untuk perlakuan kali ini yang saya lakukan adalah pemberian pupuk yang intinya pada masa-masa senja atau udah masa generatif seperti ini, bahwa unsur kalium ataupun fosfat itu sangat dibutuhkan untuk tanaman, baik pada buah maupun untuk batang sendiri. Dan untuk kesempatan kali ini memang untuk rutinitasnya memang saya biasanya menggunakan pupuk MKP yang di situ tertera jelas bahwa di kandungan pupuk tersebut yaitu ada unsur kalium dan fosfatnya yang sangat tinggi, bahkan 0% untuk nitrogennya. Itu biasanya saya pakai, tapi pada kesempatan kali ini memang saya ketersediaan pupuk sudah habis, makanya udah saya rencanakan bahwa pada proses penyemprotan kali ini kita menggunakan air cucian beras yang sudah kita fermentasi terlebih dahulu, bahwa maksud saya kita ketahui ya, ataupun saya pelajari juga bahwa di dalam air cucian beras itu terdapat unsur kalium dan fosfornya juga sangat tinggi dibandingkan unsur nitrogen. Di samping itu juga ada magnesium, besi, dan lain-lain yang kadarnya itu sangat tinggi. Mungkin ada B1 juga untuk vitamin ya. Nah, ini yang saya ambil adalah bahwa di air cucian beras itu ada kandungan kalium dan fosfor yang sangat tinggi. Makanya saya terapkan di pengaplikasian yang saat ini saya lakukan. Itu juga sebagai alternatif bahwa ketersediaan pupuk di rumah sudah menipis, bahkan kosong. Makanya saya punya alternatif seperti itu untuk perlakuan terakhir ini yang di padi kita yang memasuki usia senja. Seperti itu kawan-kawan petani. Memang untuk tanam padi yang kedua ini ataupun gadu ini curah hujan memang sangat tinggi ya. Saya pikir kalau dari air hujannya pun sudah ada unsur nitrogennya, makanya dalam pengaplikasian pada kesempatan kali ini saya meminimkan untuk unsur nitrogen yang pada pupuk yang saya terapkan pada selama ini, bahwa pada video yang ini bahwa penggunaan pupuk penyeimbang yang kemarin NPK yang kita cairkan itu juga sangat membantu untuk pertumbuhan tanaman padi kita terutama, ataupun tanaman yang lain yang pada waktu musim penghujan seperti ini tidak membutuhkan nitrogen yang berlebih. Makanya dan pada video yang ini juga bahwa pupuk MKP yang saya terapkan kemarin juga sangat berpengaruh luar biasa pada pertumbuhan ataupun hasil dari pengisian biji dari padi itu sendiri. Makanya ini pun juga punya teman saya yang saya sarankan dengan pakai pupuk yang sama, hasilnya juga hampir sama punya saya. Dan memang ini ada sungguh luar biasa sekali untuk tanam padi kali ini. Kita udah dibantu dengan adanya musim penghujan yang cukup melimpah, meskipun ini pun juga masih dalam kondisi tanam padi kedua, dan ini pun juga udah memasuki
masa akhir-akhir panen, maksudnya akhir usia seperti itu, menjelang panen maksudnya seperti itu. Tapi untuk curah hujan masih sangat tinggi. Makanya itu luar biasa sekali untuk musim tanam kali ini, dan hampir di wilayah saya pun juga sama ya. Hasil musim tanam kali ini ya, sepertinya kalau misalkan saya amati, saya cermati, pertumbuhannya itu luar biasa untuk area pertanian di sekitar saya. Nah, kawan-kawan petani semua, bahwa yang kita ketahui bahwa kekurangan kalsium itu pun juga dampaknya juga tidak sangat efektif untuk padi yang ketika mulai proses pengisian tapi batangnya tidak kokoh, maka akan rentan sekali untuk rubuh. Bahkan mengantisipasi juga untuk pengopongan ataupun tanpa isi yang terjadi pada bulir-bulir padi yang telah memasuki fase generatif. Itu sebabnya bahwa unsur kalium ataupun fosfat itu sangat dibutuhkan pada fase-fase generatif atau pembuahan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Nah, kemungkinan cukup demikian untuk kawan-kawan petani semuanya untuk rutinitas saya, kegiatan saya di kesempatan kali ini di area persawahan kita, terutama di tanaman padi kita yang sudah memulai masuki usia senja. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama bahwa untuk hasil panennya juga bagus, meningkat, dan untuk saya sendiri pun juga bisa mengembangkan ini lagi biar lebih baik lagi untuk ke depannya. Begitu kawan-kawan petani semua, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali dan salam.